Hidup dalam hiruk-pikuk kehidupan modern seringkali membuat kita merasa terjebak dalam ketidaktenangan yang sulit dijelaskan. Pikiran menjadi tertekan oleh tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, dan kecemasan akan masa depan. Setiap hari kita menghadapi jadwal yang padat, banyak informasi dan ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita. Semua ini menyebabkan perasaan cemas yang tidak pernah hilang, yang mengganggu kita dan merusak ketenangan batin yang kita harapkan. Ketidakmampuan kita untuk melepaskan diri dari hal-hal yang berada di luar kendali kita sering memperparah ketidaktenangan ini. Kita terlalu fokus pada pencapaian materi, validasi eksternal, dan pendapat orang lain, sehingga kita melupakan pentingnya merawat kesehatan mental dan emosional kita sendiri. Akibatnya, kita sering merasa bahwa kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan apa arti hidup kita. Untuk menemukan kembali ketenangan di tengah hiruk-pikuk ini, kita perlu belajar untuk menerima keadaan yang ada, membuat hidup menjadi lebih sederhana, dan berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting. Melakukan refleksi diri dan menerapkan nilai-nilai seperti kesederhanaan dan syukur memungkinkan kita untuk mulai menciptakan ruang bagi kedamaian di dalam diri kita, terlepas dari ketidakpastian dunia luar. Selain itu, Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus berkonsentrasi pada hal-hal baik dalam hidup kita dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Fokus pada hal-hal baik dapat meningkatkan ketenangan dan kebahagiaan kita. Sebelum dilanjutkan, silakan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, agar channel ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Berikut adalah 7 prinsip stoikisme yang sederhana, tapi membuat kita tenang dalam menjalani hidup ini. 1. Pengendalian diri. Coba bayangkan Anda sedang menikmati secangkir teh hangat di teras rumah Anda pada suatu pagi yang cerah. Kucingmu tiba-tiba melompat ke meja dan melemparkan tehmu. Anda pasti marah, kesal, atau bahkan merasa harimu akan berakhir. Dalam hidup kita, hal-hal seperti ini sering terjadi. Tidak selalu kita dapat menghindari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Namun, kita memiliki pilihan untuk menanggapinya. Kita lebih menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan, kata Seneca, seorang filsuf Stoik. Artinya, kebanyakan penderitaan kita berasal dari cara kita melihat keadaan, bukan keadaan itu sendiri. Dalam kasus ini, kita tidak bisa mengontrol kucing kita, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita. Kita bisa marah, kesal, atau bahkan putus asa, atau kita bisa tertawa dan terus minum teh. Dalam situasi yang tidak dapat kita kontrol, penting untuk mengingat bahwa kita memiliki pilihan. Jika kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang kita kendalikan atau membiarkan pikiran kita melayang ke hal-hal yang tidak kita kendalikan, kita akan lebih cenderung merasa bahagia dan puas. Kita akan menyadari bahwa kita dapat mengubah hidup kita, bahkan ketika hal-hal tidak dapat kita kontrol. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu mengendalikan diri dalam menghadapi situasi yang tidak bisa dikendalikan. Tarik napas dalam-dalam dan berhenti. Ini akan membantu Anda menenangkan tubuh dan pikiran. Fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Apa yang dapat kita lakukan untuk membuat keadaan ini lebih baik? Tinggalkan pikiran tentang hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Anda hanya akan menderita jika Anda terus memikirkan hal-hal ini. Anda akan belajar untuk lebih mengendalikan diri dan lebih positif menghadapi situasi di mana Anda tidak dapat mengendalikan diri. 2. Merangkul momen saat ini. Di era teknologi yang serba cepat ini, kadang-kadang sulit untuk tetap fokus pada saat ini. Dengan terlalu banyak informasi yang masuk, pikiran kita sering berputar ke masa lalu atau masa depan. Namun, penting untuk berhenti sejenak dan menikmati saat ini. Jangan biarkan masa depan mengganggu Anda, karena Anda akan sampai di sana jika Anda merawat masa kini, kata Kaisar Romawi dan filsuf Stoik Marcus Aurelius. Frase ini memberi kita kesadaran bahwa kita hanya bisa hidup di saat ini. Masa lalu telah berakhir dan masa depan masih jauh. Satu-satunya hal yang benar adalah situasi saat ini. Fokus pada masa lalu atau masa depan menghalangi kita untuk menikmati saat ini. Kita mungkin khawatir apa yang akan terjadi atau menyesali apa yang telah terjadi.
Namun, kita dapat menikmati keindahan dunia di sekitar kita saat kita hadir. Membutuhkan latihan untuk merangkul momen saat ini. Namun, itu lebih mudah untuk dilakukan semakin Anda melakukannya. Hidup akan menjadi lebih bahagia dan bermakna jika Anda mulai menghargai saat ini. 3. Menerima perubahan sebagai bagian dari hidup. Perubahan adalah proses alami. Alam semesta selalu berubah, seperti kehidupan kita, dari pergantian musim hingga gerakan planet. Kita mengalami transformasi dalam pekerjaan kita, hubungan kita, dan bahkan diri kita sendiri. Meskipun demikian, kita sering menolak perubahan. Kita lebih suka hidup di tempat yang nyaman kita, karena kita takut akan yang tidak diketahui. Kita hanya akan menderita jika kita menolak perubahan. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya, menurut Epictetus. Saat kita menghadapi perubahan, penting bagi kita untuk menerimanya. Kita tidak perlu menyukainya, tetapi itu adalah bagian dari hidup kita. Alam hidup adalah evolusi, kita terus berkembang dan berubah. Setiap perubahan, baik besar maupun kecil, memberikan kesempatan untuk tumbuh. Jadi, saat Anda dihadapkan pada perubahan, jangan menolaknya. Kehidupan adalah bagian darinya, dan Anda harus melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. 4. Lepaskan validasi eksternal. Di dunia digital saat ini, kita dipenuhi dengan validasi dari sumber luar, seperti likes di media sosial dan komentar di postingan. Kita sering mencari persetujuan orang lain untuk membuat kita merasa baik tentang diri kita sendiri, tetapi validasi eksternal ini bisa menjadi buruk bagi kita. Jika kita bergantung pada orang lain untuk memberikan nilai kepada kita, kita rentan terhadap frustrasi dan perasaan tidak berharga. Manusia tidak begitu khawatir dengan masalah nyata sebanyak dengan kecemasan yang dibayangkan tentang masalah nyata, kata filsuf Stoik Epictetus. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa pendapat orang lain tentang kita seringkali lebih penting daripada keadaan sebenarnya. Dengan melepaskan validasi dari sumber luar, kita dapat memulai hidup dengan lebih bebas dan damai. Kita dapat berkonsentrasi pada hal-hal penting dalam hidup kita dan tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memberi kita nilai. Ingatlah bahwa Anda sendiri adalah hakim dan juri. Nilai Anda berasal dari diri Anda sendiri, bukan dari orang lain. 5. Menghargai siklus alami kehidupan. Kerugian dan kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Semua orang pernah kehilangan sesuatu, baik itu barang, orang yang dicintai, atau kesempatan. Kepergian bisa menyakitkan dan sulit diterima. Namun, dengan memahami siklus alami kehidupan, kita dapat belajar untuk menghargai apa yang hilang dan menemukan artinya. Kehilangan tidak lain hanyalah perubahan, dan perubahan adalah kegembiraan alam, kata filsuf Stoik Marcus Aurelius. Kata-kata ini mengingatkan kita pada fakta bahwa alam semesta selalu mengalami perubahan. Di musim gugur, pohon menggugurkan daunnya, tetapi daun akan tumbuh kembali di musim semi. Demikian pula, kehidupan kita penuh dengan perubahan. Kadang-kadang terjadi perubahan yang kita inginkan, kadang-kadang yang tidak kita inginkan. Kegagalan bisa menjadi kesempatan untuk kemajuan dan transformasi. Ketika sesuatu hilang dari kita harus beradaptasi dengan dunia yang berubah. Kita harus menghargai apa yang masih kita miliki. Stoicism adalah filsafat yang mengajarkan kita untuk menerima kenyataan apa adanya, karena segala sesuatu di dunia ini sementara. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan, mencintai, dan hidup sepenuhnya. Begitu pula, setiap kehilangan akan membawa kita ke awal yang baru, seperti yang setiap matahari terbenam memberi jalan bagi matahari terbit. Memahami siklus alami kehidupan dapat mengajarkan kita untuk menghargai apa yang hilang dan menemukan makna di dalamnya. Johnson menemukan peluang dalam kesulitan. Kehidupan penuh dengan banyak masalah. Semua orang pernah mengalaminya, apakah itu masalah kecil atau besar. Tantangan bisa berupa hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau sakit. Atau bisa berupa hal-hal yang kita inginkan, seperti mengejar cita-cita atau memulai bisnis baru. Mudah mengeluh tentang kesulitan dan berharap hidup menjadi sedikit lebih mudah. Tapi kita bisa melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang.
jika kita bisa mengubah perspektif kita. Menurut filsuf Stoik Seneca, kesulitan memperkuat pikiran seperti halnya kerja memperkuat tubuh. Dalam situasi sulit, kita harus keluar dari zona nyaman kita dan membangun kekuatan baru. Kita juga memperoleh keterampilan yang lebih tangguh dan fleksibel. Misalnya, jika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa belajar menjadi lebih kreatif dan mandiri. Jika kita putus cinta, kita bisa belajar menjadi lebih kuat dan mandiri. Dan jika kita sakit, kita bisa belajar lebih menghargai hidup dan kesehatan. Setiap tantangan membawa pelajaran dan peluang untuk berkembang. Kita dapat menjadi lebih kuat dan tangguh jika kita melihat tantangan sebagai peluang. 7. Kekayaan batin. Lebih penting dari kekayaan materi. Di era media sosial, kita dipenuhi dengan gambar-gambar kekayaan yang bersifat materi. Orang-orang menunjukkan barang-barang mewah mereka, dari mobil dan rumah mewah hingga pakaian dan perhiasan bermerek. Hal ini dapat menyebabkan kita merasa tidak cukup sukses atau kaya. Namun, para filsuf Stoik percaya bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan batin, kekayaan yang berasal dari kepuasan jiwa, kekayaan pengalaman, dan harta kenalan. Kekayaan materi dapat membantu kita memenuhi kebutuhan dasar kita, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, tetapi tidak dapat memberikan kita kepuasan batin yang penuh. Kekayaan materi juga dapat hilang atau dicuri. Jika kita kaya, kita juga dapat menjadi serakah dan tidak bersyukur. Sebaliknya, kekayaan batin tidak dapat hilang atau dicuri. Kekayaan batin dapat memberikan kita kepuasan, kebahagiaan, dan kedamaian, dan itu berasal dari dalam diri kita. Berikut ini adalah beberapa metode untuk meningkatkan kekayaan batin. Pertimbangkan pengalaman lebih dari materi. Luangkan waktu untuk meluangkan waktu untuk orang-orang yang kamu cintai, nikmati alam, dan lakukan hal-hal yang kamu sukai. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, dan luangkan waktu untuk menghargai semua hal baik yang ada dalam hidupmu. Fokuskan pada hal-hal yang Anda hargai daripada hal-hal yang Anda inginkan. Cara terbaik untuk meningkatkan kekayaan batin Anda adalah dengan membantu orang lain. Membantu orang lain meningkatkan pengetahuan kita tentang diri kita sendiri dan meningkatkan hubungan kita dengan lingkungan kita. Meskipun kekayaan materi sangat menarik, namun kekayaan batin lebih penting. Kita dapat mencapai kebahagiaan, dan kedamaian jika kita memiliki kekayaan batin. Meningkatkan kekayaan batin kita adalah fokus utama jika kita ingin hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Mulailah meluangkan waktu setiap hari untuk menerapkan 7 prinsip tersebut. Anda akan mulai melihat hasil dalam hidup Anda jika Anda melakukan latihan secara teratur. Itulah 7 prinsip stoikisme agar kita bisa hidup dalam keadaan tenang. Bagi Anda yang sudah like, subscribe, dan share video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tekan loncengnya agar kita bisa jumpa di video berikutnya.